Dilakukan kegiatan pembersihan rumah kaca dengan membersihkan dari sampah, rumput, dan tanah untuk persiapan kegiatan praktikum pengendalian hama terpadu. Dilakukan pembuatan kerangka sungkup dengan kayu broti yang berukuran tinggi 60 cm dan lebar 50 cm dengan jumlah 4 buah sungkup untuk masing-masing kelompok. Yang selanjutnya, kerangka tersebut dibungkus dengan menggunakan kain til dengan cara membungkusnya di sekeliling kerangka tersebut, kecuali pada bagian bawah sungkup. Selanjutnya dipasang resleting pada sisi samping sungkup untuk memudahkan proses pengamatan. Direndam biji kedelai tersebut selama sekitar 15-20 menit. Setelah benih direndam, dilakukan penanaman benih kacang kedelai pada masing-masing polybag sebanyak 2 benih per polybag. Selanjutnya dilakukan penyiraman pertama untuk mendukung proses perkecambahan tanaman. Dilakukan pengisian tanah topsoil pada masing-masing polybag sebanyak 8 polybag per kelompok untuk mempersiapkan kegiatan pindah tanam. Selanjutnya dilakukan pemindahan tanam dari media polybag kecil ke media polybag yang lebih besar, dengan tujuan untuk dapat mendukung proses pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Dilakukan peletakan polybag sebanyak 8 polybag di rumah kaca yang diletakkan di dalam sungkup sebanyak 4 sungkup yang telah dibuat sebelumnya, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan praktikum. Selanjutnya dilakukan pencarian hama Spodoptera litura di kebun jagung dan kedelai sebanyak 40 hama yang dilakukan untuk melakukan introduksi hama ke tanaman tersebut. Selanjutnya dicari semut tomcat sebanyak 20 predator untuk aplikasi musuh alami. Dilakukan introduksi hama Spodoptera litura pada tanaman di dalam sungkup, masing-masing 10 hama per sungkup. Dilakukan aplikasi hama pada masing-masing sungkup 1, 2, 3, dan 4 dengan diletakkan hama sebanyak 10 hama per sungkup. Dan juga dilakukan introduksi musuh alami pada sungkup 2 dan 4 sebanyak 10 predator per sungkup. Dilakukan pengukuran tinggi tanaman dari pengamatan 1-7 dengan menggunakan meteran ataupun penggaris untuk mengukur tinggi tanaman tersebut. Dilakukan penghitungan jumlah daun kedelai yang telah terbuka sempurna, lalu dihitung jumlah daun tersebut. Selanjutnya dilakukan pengamatan intensitas serangan tanaman. Yang dilakukan pengamatan dengan melihat kondisi tanaman yang telah rusak yang diakibatkan oleh hama Spodoptera litura dengan memperhatikan skor serangan ulat geraya. Dilakukan penyiraman tanaman kedelai secara rutin agar dapat mendukung proses pertumbuhan tanaman tersebut. Dilakukan aplikasi insektisida pada sungkup 3 dan 4 dengan dosis 2 ml per 1 liter air, yang dilakukan untuk mengetahui tindakan pengendalian hama secara kimiawi.
Untuk mengamati intensitas serangan tanaman, dilakukan rumus yaitu IS sama dengan sigma buka kurung NI kali V tutup kurung kali 100% dibagi N kali Z. Dengan keterangan IS adalah intensitas serangan dalam persen, NI adalah banyaknya bagian tanaman yang menunjukkan skor ke I, V adalah skor bagian tanaman ke I, dan N adalah jumlah bagian tanaman yang telah diamati. Dengan skor serangan ulat gelayak yaitu dengan skor 0 dengan kategori tidak terserang, skor 1 dengan kategori 1-25% dengan kerusakan ringan, skor 2 dengan kategori 26-50% dengan kerusakan sedang, dengan skor 3 kategori 51-75% dengan kerusakan berat, dan skor 4 dengan 76-100% dengan kerusakan sangat berat. Berdasarkan hasil grafik, pada pelakuan 1 dengan tanaman yang diisi dengan hama menunjukkan kerusakan yang paling tinggi, karena hama Spodoptera litura dapat menghasilkan kerusakan pada tanaman kedelai dengan intensitas yang sangat tinggi. Pada pelakuan 2 dengan aplikasi hama dan musuh alami, serta pada pelakuan 3 dengan aplikasi hama dan insektisida, dan pada pelakuan 4 dengan aplikasi hama, insektisida, dan juga musuh alami, dapat dilihat pada grafik menunjukkan bahwa pada pelakuan 2, 3, dan 4 menunjukkan grafik yang menurun dan juga bahkan di bawah rata-rata ambang kerusakan, karena penggunaan musuh alami dan insektisida dapat mengendalikan jumlah hama yang ada pada tanaman tersebut secara keseluruhan. Mortalitas hama adalah jumlah hama yang telah mati dari jumlah hama yang telah diintroduksi. Berdasarkan grafik mortalitas hama ulat gelayak, pada pelakuan 1, tingkat kematian hama mencapai 80% yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan di rumah kaca tersebut. Pada pelakuan 2, 3, dan 4, tingkat mortalitas hama mencapai 80 hingga 100% yang diakibatkan oleh aplikasi musuh alami dan juga insektisida, sehingga hama dapat mati dengan aplikasi musuh alami dan insektisida. Mortalitas musuh alami adalah jumlah musuh alami yang telah mati dengan dibagi oleh jumlah musuh alami yang telah diintroduksi. Berdasarkan hasil grafik diketahui bahwa pada pelakuan 2 dengan aplikasi hama dan musuh alami, tingkat kematian musuh alami sebesar 80% yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan maupun ketidakmampuan musuh alami tomcat dalam memangsa Spodoptera litura. Dan pada pelakuan 4 dengan aplikasi hama, insektisida, dan musuh alami, tingkat kematian musuh alami mencapai 100% yang diakibatkan oleh penggunaan insektisida yang berlebihan, sehingga menimbulkan kematian musuh alami yang dapat merusak lingkungan akibat residu zat kimia yang berbahaya dari insektisida tersebut.